Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua Komisi Maju TNI Bapak Bima Yuda Mauladi, yang kami hormati Bapak Muhammad Sakir, Ketua Banten, yang kami hormati Bapak Bupati Lamongan, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Lamongan beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Lamongan, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha, pada kesempatan sore yang bahagia kita bersama-sama masih berikan kesempatan untuk hadir dalam serangkaian acara kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI di Desa Tejasri, Kecamatan Marin, Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 4 DPR RI, karena ketuanya nggak datang, Wakil Ketua Komisi 4 Mas Bima Yuda Mauladi, DPR RI Dapil Lamongan. Yang saya hormati Ketua Badan Litbang Pertanian Bapak Dr. Muhammad Sakir, Bapak Dr. Haris, dan juga Kepala BPTB Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Insinyur Jadi. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Pak Jandik beserta pasukannya. Jadi luar biasa perhatian TNI terhadap pertanian di Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik dan hidayah. Kita dapat hadir di Balai Desa Tejasri. Luar biasa, saya lihat masyarakat yang hadir di sini semangat-semangat. Petani-petani di sini semangat-semangat semuanya. Mugi-mugi panjenengan sedaya tambah sehat. Ya. Sore ini kita acara di sini, acara panen raya. Wong wayahe ketiga ini kok si ono panen. Memang petani-petani di wilayah ini petani-petani yang handal. Jadi saya sampaikan terima kasih dukungan yang terus-menerus bagi Litbang Pertanian maupun BPTB Jawa Timur, perhatiannya terhadap Kabupaten Lamongan. Pertanian di Lamongan ini luar biasa. Sumber daya alam yang dimiliki Lamongan ini, kalau kita minit dengan baik, dengan dukungan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, akan menghasilkan hasil yang cukup baik. Seperti panen tadi. Kenapa di wilayah Tejasri ini tidak ada penyakit? Itu juga harus disosialisasikan. Kenapa di tempat lain masih banyak penyakit? Rupanya dengan agen hayati yang dilaksanakan dengan baik di wilayah ini, itu menjadi contoh. Di kawasan itu dilaksanakan mulai tanam sampai panen dilakukan secara sama-sama. Cara mencari bibit, mencari benih pun wilayah sini ini sudah pinter-pinter. Makanya tadi kalau hari ini ada secara simbolis diberikan bantuan benih
Impari 30. Ya. Pak Kepala BPT. Impari 30 ya. Yang tadi dibantukan. Impari 33. Pokoknya wong rejo asli kudu diwenehi yang terbaik. Nah, kan itu ya. Ini memang di Kecamatan Laren, baru Kecamatan Laren yang bisa melaksanakan seperti itu. Makanya Kepala Dinas Pasek, pemerintahan, ya juga ini menjadi contoh. Maksudnya dana desa itu boleh ya digunakan untuk mendukung pertanian. Jadi seperti ini untuk peningkatan produksi. Ini diambilkan dari dana desa 50 juta. Ditambah lagi jalan usaha tani itu boleh. Jadi jalan usaha tani itu diperbolehkan menggunakan dana desa. Kalau jalan poros tidak boleh. Tapi untuk jalan usaha tani boleh. Makanya kita terima kasih dari Mas Yoga, dari kementerian, baik dari Litbang maupun dari BPTB Jawa Timur yang terus sama-sama berupaya meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Lamongan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan upaya dan kerja keras kita selama ini petani-petani di Kabupaten Lamongan menjadi petani-petani yang makmur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Dr. Syakir, Kepala Badan Litbang Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan jajarannya, Bapak Aris, Bapak Sandy, Bapak Bupati, Bapak Fadli, yang sangat konsen terhadap pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Lamongan. Tepuk tangan buat Pak Bupati. Ketua DPRD, Komandan Kodim, beserta jajarannya. Jadi pada tahun 2015 pemerintah dengan DPR Komisi 4 menyepakati untuk meminta bantuan dari TNI dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Kita anggarkan di dalam APBN dan ternyata hasilnya sangat bagus. Saya mendengar serapan gabah itu juga menjadi bagian penting dari promosi. Betul ya? Luar biasa. Tepuk tangan buat TNI kita. Kelompok-kelompok tani, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, kepala dinas semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu silaturahim dalam rangka pengembangan sektor pertanian di Tejo Asri dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, untuk APBN 2018 Kementerian Pertanian, kami di Komisi 4 terus mengupayakan terjadinya peningkatan anggaran. Kalau dilihat secara keseluruhan dari total APBN, Komisi 4 DPR RI belum merasa puas dengan pemerintah. Apa sebab? Kementerian Pertanian hanya diberi dana melalui APBN rata-rata 0,9 sampai 1% dari total APBN, dan tidak termasuk 10 besar kementerian yang mendapatkan dana
kalah dengan Kementerian Agama. Kami yang di DPR menginginkan minimal pertanian itu mendapatkan dana 5% dari total APBN. Kalau untuk pendidikan sudah termaktub di konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan. Nah, ini di pertanian masih kecil, hanya sekitar 1% dari total APBN. Kita semuanya berharap meskipun dananya masih kecil, tetapi dengan partisipasi dari pemerintah daerah, masyarakat, kalangan swasta, para pakar, profesor yang hadir di sini, perguruan tinggi, membangun konsep triple helix, mampu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian di Indonesia dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan yang penting kedaulatan pangan. Karena kata Bung Karno, suatu bangsa harus berdaulat secara pangan. Apabila suatu bangsa tidak berdaulat dalam hal pangan, maka lambat laun dia tidak akan berdaulat sebagai bangsa. Ini penting sekali. Kalau kita hanya mengandalkan impor, maka kita akan terjebak kepada mekanisme pasar dan menentukan hidup pada orang lain. Oleh karena itu, kita merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bumi pertiwi subur, segala sesuatunya ditanam bisa tumbuh dengan baik. Harus disyukuri. Dengan cara apa? Memelihara, memberdayakan. Program dari pemerintah bekerjasama dengan DPR dalam sektor pertanian, ujungnya adalah bagaimana memberdayakan, melindungi, dan mensejahterakan petani. Seluruh dana-dana APBN, APBD diorientasikan ke desa-desa dalam rangka untuk memberdayakan, melindungi, dan mensejahterakan petani. Produksi dan produktivitas pertanian harus memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan hidup, kesejahteraan hidup petani. Jangan sampai kemudian para petani sebagai penyumbang produsen pangan ternyata juga menerima rastra. Wonten mriki Pak Kades, wonten petani yang menerima rastra wonten mriki? Wonten. Nah, ada. Nah itu, ini tantangan buat kita semuanya sebagai produsen pangan, seharusnya mampu mengembangkan produktivitas, jangan sampai seperti itu. Yang kedua, niki kita harus berterima kasih kepada aparat TNI yang telah begitu sigap membantu membangun, mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Jadi dengan kehadiran TNI, saya rasa bukan untuk menakut-nakuti, bukan, ya, tetapi mendorong para kelompok-kelompok tani untuk aktif, serius, tekun, fokus untuk peningkatan produksi pertaniannya sesuai dengan komoditas masing-masing yang ditanam. Nah, insya Allah nanti di tahun 2018 akan kita perbesar lagi dana untuk peningkatan bantuan TNI di sektor pertanian. Kalau sing tepuk tangan, Pak Bupati. Yang ketiga, kagum bapak-bapak kelompok tani, kalau ada bantuan yang tidak bisa dioperasikan di lapangan, dilaporkan, ya. Bukan ada pemakai buli. Kalau ada program pemerintah yang tidak operasional,
combine harvester, hand tractor, apalagi thresher, apalagi banyak lah ya. Itu nanti dilaporkan ke dinas atau dilaporkan lewat SMS saja sama saya ya. Dan nanti kalau mau mengajukan bantuan, permintaan bantuan, dituliskan saja perlu ninopo. Kalau traktor berapa PK atau berapa DIN untuk pompa air, itu biar jelas. Karena di Kementerian Pertanian itu mengambil atau membeli barangnya melalui e-katalog. E-katalog itu disesuaikan dengan kebutuhan dari kelompok-kelompok tani. Jadi harus jelas ya, butuhnya nopo, jenisnya nopo, ukurannya pinten, gitu loh. Kalau untuk pupuk, boten-boten masalah, aman. Nah, aman, tepuk tangan ke Bupati. Pupuk organik kurang. Lah petani ini gelem organik apa boten? Urea, NPK. Senengane ngono sing tambah gede, cepat gede. Ya perlu ada pupuk organik ya dalam rangka untuk membantu meningkatkan unsur hara tanah agar proses untuk suburnya tanah bisa meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2018 ada bantuan pupuk, kalau tidak salah ada 15. Tahun ini ada berapa? 2 unit. Ya tambah mana tambah 5 ya. Ya Pak Sakir ya, tambah lagi ya. Ya. Gak usah ngomong ke menteri lah ya, sama Pak Sakir aja. Kan sudah 2, kurang 3 jadi 5 Pak tahun ini. Untuk tahun 2018 di Lamongan ada sekitar 15 pupuk. Itu yang melalui jalur aspirasi DPR Pak Bupati. Nanti melalui jalur dinas pemerintah daerah lain lagi. Nah, yang 15 itu yang saya tanda tangani, yang dapat rekor dari saya. Nanti calon-calon penerima bantuan pupuk akan diverifikasi oleh dinas pertanian, peternakan. Dinas peternakan, dinas pertanian nanti akan diverifikasi agar apa? Dilihat nanti calon penerima bantuan ini bener apa enggak gitu. Soalnya ini uang rakyat, bukan uang saya. Tapi itu bisa saya rekomendasi karena sudah ada aspirasi dari panjenengan sedoyo. Nah, yang terakhir matur nuwun bahwa pembangunan pertanian di Lamongan ini dari tahun ke tahun meningkat. Seiring dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di Lamongan akan meningkatkan pula daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani dan bisa menyembelahkan anak-anak dengan baik, gitu. Bisa sehat, bisa segar, bisa bahagia, dan bisa beribadah dengan tenang. Gitu. Demikian saking kula menawi mangke wonten menapa-menapa saged telepon napa kula SMS kula. Cukup semanten. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Pak Sakir. Demikian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia, Bapak Dr. Dipa Yoga, ya. Saya hormati Pak Bupati Lamongan, ada Ketua DPRD Lamongan, juga ada Dandim bersama.
bersama dengan Power Team. Yang saya hormati Kepala Dinas dan beberapa BPD Lamongan, kelompok tani dan seluruh petani yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan bagi tidak hentinya seiring hembusan nafas karena sore ini kita bisa ketemu, dan tentunya khusus saya sangat bersyukur karena bisa hadir di tengah-tengah Lamongan, di mana bupatinya yang concern terhadap pertanian, di mana ada wakil rakyatnya yang duduk di Komisi 4 DPR yang sangat memperhatikan pertanian di Indonesia. Dan yang lebih khusus di tengah-tengah memikirkan pertanian Indonesia, beliau masih selalu memikirkan Lamongan. Pertanian sudah dicanangkan di bawah Pak Menteri Pertanian Indonesia Amran Sulaiman bahwa pertanian modern. Dan di dalam pesan-pesan nawacita jelas tersurat bahwa adalah perlu mewujudkan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, strategi yang berdasarkan suatu saintifik di mana semua komponen bangsa pertanian modern diterapkan dan melibatkan daripada TNI Angkatan Darat, kita beri aplaus ke TNI Angkatan Darat yang memperlihatkan presisi tinggi bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita terapkan menghasilkan buah, dan itu karya semua petani dan seluruh TNI bersama dengan Kementerian Pertanian. Hasilnya adalah kita 2 tahun sudah tidak mengimpor beras dan belum pernah sejarah membuktikan 2 tahun berturut-turut. Kita juga sudah tidak mengimpor bawang merah. Kita juga hari ini sudah tidak mengimpor, di stop mengimpor jagung. Ini semua nawetunya adalah untuk kesejahteraan petani, karena kadang importir itu mengganggu harga daripada petani. Oleh karena itu, di dalam target pemerintah untuk kesejahteraan petani, pertama adalah peningkatan produktivitas lahan, dan kedua adalah peningkatan efisiensi dalam usaha tani. Oleh karena itu, dibantulah Alsinta, dibantulah varietas unggul baru, teknologi budidaya yang pemerintah usulkan melalui Komisi 4 DPR Republik Indonesia dan disahkan oleh Komisi 4 DPR Republik Indonesia. Di dalamnya ada Pak Viva Yoga yang mengesahkan. Ini saya bicara secara menggerak karena saya peneliti. Ya, saya bukan struktural murni. Kantor kita Badan Litbang di Jawa Timur ada 5 Pak Bupati. Yang satu BPTP di bawah Badan Litbang, ada Balit Jestro, ya, ada Balit Kabi, ada Balit Tasnalang, ada Lolit Sapi, ada. Dan Lamongan ini kita membangun di antara 26 taman teknologi pertanian Indonesia, ada 26 kita bangun, salah satunya ada di Lamongan. Dan maaf, itu karena berkat lahan yang diberikan oleh Pak Bupati. Kalau tidak ada sulit juga. Tetapi terus terang saja, itu karena tidak ada pengajuan dari masyarakat. Itu hanya arahan daripada Pak Viva Yoga sehingga kita bangun TTP di Lamongan. Nah, oleh karena itu juga tadi ada sudah ditugaskan UPO, insya Allah Pak teruskan. Ada tadi untuk masalah pembuatan pupuk organik. Sekarang Badan Litbang sudah punya metode pembuatan bahan organik, tidak perlu repot-repot. Semprotkan saja namanya biocomposer, setelah panen 1 minggu sudah lapuk menjadi bahan organik, dan kita akan beri bantuan itu. Bapak hasil panen langsung disemprot saja, semprot di tangannya, di jarinya, tunggu 1 minggu, 5 hari sampai 1 minggu dia sudah melapuk menjadi pupuk organik, sehingga dia akan meningkatkan kesuburan lahan. Itu yang teknologi yang kita gunakan, dan sekarang kita sudah mulai mengembangkan 10.000 hektar di Indonesia. Dan saya harap BPTP akan menerapkan jago super di Lamongan, khusus Lamongan. Kenapa? Karena begitu saya lihat antusiasnya Pak Bupati Lamongan, juga putra daerahnya Pak Viva Yoga, sehingga saya malu kalau tidak powerful juga membantu Lamongan. Jadi itu, saya terima kasih sekali lagi. Tentunya Kementerian Pertanian sangat berterima kasih
Barat yang begitu cintanya kepada bangsa sehingga siang dan malam bertanya sergapat dan seluruh Indonesia demikian bahu-membahu. Itu bagian daripada ketahanan nasional, karena manakala perut kosong, kesejahteraan kurang, lapar, maka itu adalah titik simpul untuk menjadi instabilitas. Oleh karena itu perlu dijaga kesejahteraan petani sehingga terjadi stabilitas berbangsa dan bernegara. Itulah fungsi utamanya daripada TNI, menjaga stabilitas. Juga tentunya Pak Menteri sangat mengharapkan pengontrolan varietas unggul. Tadi Impari 33 itu adalah produktivitas tinggi dan tahan weren, karena banyak kita tahan weren. Terus terang saja Ciherang itu adalah varietas badan litbang sudah hampir 20 tahun, sudah tua. Oleh karena itu daya tahannya terhadap weren sudah mulai menurun. Oleh karena itu kita akan mulai mengganti varietas unggul baru badan litbang pertanian. Impari 30, 32, 33 adalah tahan weren. Nah itu karena di Pulau Jawa, terutama Pulau Jawa Timur ini antisipasi weren Pak. Oleh karena itu kita berikan varietas unggul tahan weren. Dan di Jawa Timur ada BPTP siap memberikan bantuan pengawal. Bapak tinggal telepon saja, datang, Bapak nggak usah pikirkan bagaimana sampai di sini. BPTP siap untuk datang Pak Bupati. Terima kasih juga, terima kasih kepada petani kelompok tani. Saya lihat juga Dandim dan Ramil, saya lihat foto-fotonya, saya laporkan ke Pak Menteri, karena setiap hari Pak BPTP melapor Pak ke saya, lewat ke saya tiap hari foto-fotonya Bapak. Saya lapor ke Pak Menteri setiap hari. Jadi ini pengawalan orang ini setiap hari, sore pasti saya lapor ke Pak Menteri. Dan dari BPTP fotonya itu adalah harus foto tertulis tanggal dan jamnya dan lokasinya. Open kamera. Jadi Pak Menteri sekarang Pak melapor tidak bisa lagi foto sembarangan. Open kamera namanya. Di mana titiknya, tanggal berapa, jam berapa bisa dicek. Jadi nggak bisa lagi kita mengada-ngada. Ini bangsa ini memerlukan kerja keras dan kejujuran untuk berbakti. Karena kita yakin kerja keras bertengger di atas keikhlasan alat intinya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah diterapkan oleh Bupati Lamongan. Hasilnya memuaskan. Siapa yang tidak kenal Lamongan? Ya kan? Bukan karena dikenal Lamongan karena banyaknya, bukan karena pertaniannya. Ini lumbung pangan, padinya mantap, jagungnya mantap. Ya. Baik, itu yang kami sampaikan. Pak Ketua, amanah yang berkata kita, insya Allah kita akan lakukan. Pak Viva Yoga, ya kami ditugaskan Pak, karena kita ditugaskan sama Komisi 4 DPR Pak. Jadi apa belum sampaikan ya kita. Baik, kami sampaikan terima kasih atas segala dukungannya terhadap pemenang pertanian Indonesia. Semoga upaya kita ini tetap senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum